Selamat pagi pemirsa. Bertumbuh dan tangguh adalah dua diksi yang kerap dilontarkan pemerintah di saat memaparkan angka-angka pertumbuhan ekonomi. Ada perasaan bangga dan percaya diri ketika elit bangsa memaparkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mampu mencatatkan konsistensi di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Di atas kertas, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 mencapai 5,05%. Dari sisi produksi, sektor pertanian memang menjadi salah satu yang berhasil menampakkan hasil positif atau tumbuh 1,3%. Sektor pertanian ternyata mampu bertumbuh di tengah fenomena El Nino yang berkepanjangan di tanah air. Padahal bila mengacu kepada BPS, pertumbuhan sektor pertanian dari tahun ke tahun belum mampu mendekati apalagi menyamai kondisi sebelum pandemi COVID-19. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Jumat 8 Maret 2024 dengan tema Pertanian Kian Timpang bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi loh. Sehat-sehat Bang? Harus sehat ya. Kita kembali lagi untuk kesekian kalinya pagi ini Bang Gaudens bicara soal pertanian. Ya betul sekali. Dan ini di tengah-tengah harga beras yang kita syukuri memang perlahan tapi pasti mulai turun ya Bang ya. Stabil ya. Stabil ya begitulah. Tapi sebelum kita bahas itu Bang Gaudens dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia, Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa, hak angket harus diseriusi. Kalau melihat judul seperti ini Bang Gaudens, apakah kemudian ada yang tidak serius dengan hak angket ini Bang? Bagaimana Bang? Ya sepertinya hak angket itu diseriusi oleh parlemen jalanan ya. Oh. Di Senayan itu masih mengkaji sehingga disarankan untuk diseriusi. Jangan dimain-maini. Karena seperti yang dikatakan oleh Yusuf Kala di UI kemarin itu, hak angket itu untuk menjernihkan semua persoalan. Baik dugaan kecurangan maupun benar tidaknya tidak ada dugaan kecurangan. Hanya bisa diselidiki lewat hak angket, hak konstitusional DPR. Karena itu jangan dimain-maini, harus diseriusi untuk dijalankan. Mungkin masih berhitung Bang dampaknya ya kepada masing-masing fraksi, kepada masing-masing pengusung. Mungkin juga perhitungan politik ke depan seperti apa, itu mungkin yang menjadi dasar kenapa di dalam parlemen itu agak lebih pelan dibandingkan yang di depan gedung DPR yang di jalan itu Bang. Ya, hak angket itu kan pertama kali diwacanakan oleh calon presiden nomor urut 03 ya. 03 itu didukung oleh PDIP dan P3. Tetapi sampai sekarang dua fraksi itu di DPR belum nampak terlalu serius menyikapi terkait dengan hak angket itu. Baru perorangan ya yang mengatakan mendukung hak angket ya, perorangan dari fraksi. Gitu ya. Padahal syaratnya itu kan tidak terlalu susah ya. Cukup 25 orang dari lebih dari satu fraksi. Itu bisa mengajukan hak angket, kemudian diajukan ke rapat paripurna. Kalau disetujui ya menjadi hak dewan dan jalankan. Kalau tidak disetujui ya udah. Mungkin kembali lagi Bang, takut kalau kemudian ada yang menjalankan, ada dalam tanda petik perlawanan dari yang kemudian diselidiki dengan angket ini, itu loh Bang. Ya perlawanan itu kan biasa ya. Karena itu jadikan dulu sebagai hak dewan, sehingga kelihatan seriusnya. Ya kita harap sih kita masih punya wakil rakyat ya Bang Gaudens ya. Jangan kemudian namanya saja Dewan Perwakilan Rakyat, tapi mungkin yang diwakili saya tidak tahu rakyat atau bukan. Partai kali ya. Oke, kita tinggalkan berita itu pemirsa, kita ke halaman 2. Di halaman dalam di harian Anda ini terkait dengan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul KJMU. Kisru KJMU, pemerintah Provinsi DKI jangan lepas tangan. Ini bagaimana Bang? Kenapa kemudian dikatakan kemungkinannya lepas tangan ini? Ya semula kan KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul ini kan diinformasikan atau terinformasikan akan dihentikan. Dan sulit mahasiswa untuk mengakses informasi terkait dengan KJMU itu. Karena itu sejumlah mahasiswa penerima KJMU itu kemarin itu menemui pejabat gubernur DKI dan mendapatkan informasi bahwa tidak akan dihentikan, tetap dijalankan. Karena itu
supaya tidak jadi kisruh, KJMU ini harus dipastikan oleh Pemprov DKI Jakarta bahwa itu akan tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ya Pemprov ya jangan lepas tangan gitu terkait isu yang berkembang ya. Ya ini kata di dalam berita ini dikatakan bahwa mahasiswa yang bertemu mendengar dari penjabat gubernur bahwa jangan takutlah, ini cuma kesalahan sistem. Ini kata perwakilan mahasiswa Nimade Puspita Dewi. Ini berarti kesalahan sistem, Bang? Ya kayaknya sekarang ini fenomena kesalahan sistem ya, tidak pada KJMU aja. Sirekap juga salah sistem kan? Iya. Ya memang dalam sesuatu konflik yang paling mudah dijadikan kambing hitam yang memang tidak bisa menjawab. Mestinya begitu, jadi kambing putih gitu. Oke, kita harapkan KJMU ini benar-benar bisa terus berjalan karena memang bermanfaat jelas untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia ya, Bang Gaudens ya. Ya, untuk mendapatkan generasi yang cerdas ke depan ya. Iya, kita tinggalkan berita itu, kita masih di halaman 2. Ini terkait dengan Jakarta juga, daerah khusus Jakarta tepatnya RUU-nya. Bukan tupoksi Wapres pimpin kawasan. Ini bakal jadi Bang memang di dalam Undang-Undang DKJ ini? Ya, terkait dengan dipimpin oleh Wapres itu kan ada di dalam naskah ya, naskah rancangan undang-undang. Apakah jadi atau tidak tergantung dari pembahasan antara DPR dan pemerintah. Sepanjang itu tidak diubah ya berarti jadi nanti. Jadi nanti ada Dewan Kawasan Aglomerasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden? Ya terlalu tinggi sih kalau Wakil Presiden yang mengerjakan itu. Yang memimpin untuk ke kawasan, padahal Wapres itu kan mestinya menjadi pemimpin secara nasional gitu. Iya. Kalau dipersempit, kasihan Wapresnya. Ya, dan dalam kondisi secara aturan perundang-undangan kan Wakil Presiden akan menjalankan tugas Presiden ya Bang ya, kalau Presidennya berhalangan begitu ya, kan? Karena itu kita berharap ini benar-benar dikaji secara akademis gitu, apakah tepat atau tidak. Jangan juga menolak belum apa-apa ditolak gitu. Dikaji sebaiknya. Tetapi satu hal yang pasti, menurut konstitusi itu Wakil Presiden itu pemimpin untuk semua daerah gitu. Iya, bukan hanya kawasan aglomerasi Jabodetabek. Ya nanti disebutnya Wapres kawasan kan. Wapres kawasan. Atau mungkin itu semacam ini mungkin Bang, semacam magang begitu loh, supaya kemudian pada waktunya Wapres siap untuk jadi presiden kan begitu Bang? Ya kalau jadi Wapres itu mesti udah siap Bu, tidak ada magangnya. Tidak ada magang. Ya. Oke, kita harapkan suara rakyat benar-benar didengarkan kembali oleh wakil rakyat. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial pemirsa dan Bang Gaudens. Pertanian kian timpang, ini dikatakan di dalam editorial. Timpang itu melihat angkanya saja Bang, bahwa misalnya ekonomi Indonesia tumbuh 5%, pertanian tumbuh 1%, atau seperti apa melihat bahwa pertanian ini semakin timpang? Ya kalau pertumbuhannya cuma 1,3% atau malah masih lebih baik pada saat pandemi pertumbuhannya ketimbang sekarang, akibatnya tentu saja pada produksi beras yang kita hadapi saat ini ya. Ketika pertumbuhan itu turun, itu berarti ada kelangkaan beras kan. Terpaksalah diimpor, jojoran diimpor, tetapi itu pun tidak mengatasi persoalan kelangkaan beras dan harga ya, maupun kenaikan harga yang gila-gilaan gitu. Walaupun dikatakan sudah turun di pasar induk, toh masyarakat tidak akan berbondong-bondong ke pasar induk kan. Jadi yang kita butuhkan itu atau rakyat butuhkan itu bagaimana ketersediaan dan keterjangkauan harga di pasar retail di sekitar rumah warga gitu, bukan di pasar induk. Dikatakan bahwa kenapa sektor pertanian ini semakin pelan pertumbuhannya atau bahkan menurun Bang, karena memang semakin tidak menarik. Survei pertanian terakhir kan mengatakan petani kita yang muda-muda makin tidak mau bertani Bang. Itu bagaimana Bang? Ya kalau menurut survei itu kan petani sekarang itu didominasi oleh usia 50 ke atas, 51 tahun sampai 60 tahun. Dan anak generasi muda hanya sekitar 23% yang tertarik dengan pertanian. Karena memang tidak ada insentif yang diterima oleh petani. Apalagi kalau dihitung dari jumlah rumah tangga, itu sudah turunnya sangat-sangat jauh sekali ya. Jumlah rumah tangga yang menjadi petani. Karena itu sungguh ironis misalnya saat ini kita lihat bagaimana petani
harus antre berdesak-desakan untuk membeli beras, kan sesuatu yang ironis itu. Sampai ikut antre juga petaninya ya? Ya. Oke, pertanyaannya Bang, ini kembali lagi sektor pertanian bukan sesuatu yang seksi ya, untuk kemudian dijadikan jagoan kalau mau berkontestasi. Lalu yang kedua, pertanian kan butuh waktu Bang untuk terlihat hasilnya. Apakah kemudian ini akan benar-benar diseriusi oleh pemerintahan baik yang sekarang maupun yang akan datang? Kita akan bahas Bang Gaudin dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 8 Maret 2024, pertanian kian timpang. Pertanian kian timpang. Bertumbuh dan tangguh. Dua diksi itu kerap dilontarkan pemerintah di saat memaparkan angka-angka pertumbuhan ekonomi. Ada perasaan bangga dan percaya diri ketika elit bangsa memaparkan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang mampu mencatatkan konsistensi di tengah pelambatan global. Melalui laman beragam kementerian, mereka memaparkan raihan pertumbuhan ekonomi mampu melampaui prediksi sebesar 5,03%. Dengan kata lain, bagi para elit, perekonomian Indonesia jauh lebih baik daripada yang diperkirakan. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mampu bertahan dalam tekanan dan membantu ekonomi untuk lebih baik. Di atas kertas, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 mencapai 5,05%. Dan dari sisi produksi, sektor pertanian memang menjadi salah satu yang berhasil menampakkan hasil positif atau bertumbuh 1,3%. Sektor pertanian ternyata mampu bertumbuh di tengah fenomena El Nino berkepanjangan di tanah air. Padahal, bila mengacu data Badan Pusat Statistik atau BPS, pertumbuhan sektor pertanian dari tahun ke tahun belum mampu mendekati, apalagi menyamai kondisi sebelum pandemi COVID-19. Pada 2018, pertumbuhan sektor pertanian mencapai 3,88%, menjadi 3,6% pada 2019. Setelah itu, pada 2020 anjlok menjadi 1,77%. Pada 2021 agak membaik menjadi 1,87% dan 2,25% pada 2022. Sehingga sungguh tidak masuk nalar bila pemerintah berbangga atas pertumbuhan sektor pertanian yang justru anjlok ketimbang masa pandemi COVID-19. Belum lagi para pemimpin bangsa ini mungkin lupa mengamati ketimpangan tingkat pertumbuhan ekonomi dan sektor pertanian. Masih terjadi ketidakseimbangan kinerja ekonomi makro dengan sektor pertanian. Seperti diungkapkan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin, minimnya pertumbuhan sektor pertanian ikut disumbangkan produksi padi di Indonesia yang stagnan. Pada 2023, produktivitas padi berada di angka 5,26 ton per hektar atau naik tipis daripada 5,24 ton per hektar pada 2022, tapi itu jauh dari kata mencukupi. Kalau melihat ketimpangan dan terus menurunnya pertumbuhan sektor pertanian, bagaimana kita bisa berharap ada swasembada pangan? Apalagi kalau hendak mencapai kedaulatan pangan. Ide produksi pangan dalam negeri akan mampu memenuhi setidaknya 90% dari kebutuhan konsumsi dalam negeri untuk mencapai swasembada beras seakan kembali menjadi angan-angan semata. Catatan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984 dan 2019-2021 seakan tinggal sejarah. Mempermasalahkan alam karena rendahnya produksi beras dan bahan pangan lainnya juga tidak adil. Yang jadi soal adalah pemerintah yang tidak responsif dan hadir lebih awal dalam mengantisipasi masalah El Nino. Entah itu terkait penggunaan teknologi ataupun menjamin ketersediaan pupuk. Walhasil, rasa bangga para elit atas angka-angka di atas kertas itu tidak sampai ke masyarakat. Rakyat masih harus berhadapan dengan kenyataan, yakni sulit mendapatkan bahan pangan yang terjangkau. Rakyat telah menjadi korban absennya negara atas kenaikan harga pangan. Pemerintah jangan hanya hadir ketika mengambil kebijakan jor-joran mengimpor beras. Pada 2023, impor beras mencapai lebih dari 3 juta ton, naik 600% dari tahun sebelumnya. Dan tahun ini naik lagi menjadi 4,1 juta ton,
Toh gila-gilaan mengimpor beras ternyata tidak mampu secara signifikan mengurangi harga beras di pasar retail. Kita tentu tidak menginginkan situasi seperti krisis 1998 berulang. Akan tetapi, jaminan dari pemerintah ternyata tidak mampu meredam lonjakan harga bahan pokok di sejumlah daerah. Yang terjadi justru panic buying di masyarakat. Secara alamiah, publik menginginkan keamanan ketersediaan pangan di dapur masing-masing. Perut masyarakat tentu tidak cukup diisi dengan janji manis kosong belaka. Apalagi bulan suci Ramadan sudah di depan mata. Tidak terbayangkan bila harga pangan kian tidak terjangkau, apalagi kalau sampai bahan pangan tidak tersedia di hadapan warga. Pemerintah semestinya sudah bisa kembali fokus dan hadir dalam persoalan pangan. Jangan meninggalkan, apalagi menanggalkan masyarakat untuk menyelesaikan dengan cara masing-masing. Segera urus ketersediaan, harga, dan distribusi bahan pangan hingga tingkat masyarakat. Bukan menyuruh masyarakat setanah air berbondong-bondong ke pasar induk beras di Jakarta. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan kita akan bertanya dulu, Bang Gaudens, kita sudah tersambung lewat saluran telepon saat ini dengan pengamat pertanian Bustanul Arifin. Mas Bustanul, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ya, Mas Bustanul, kalau kita lihat bahwa sektor pertanian masih tumbuh positif, tapi mengecil ya dibandingkan kalau kita bandingkan dengan kondisi sebelum COVID atau pada saat COVID malah lebih rendah sekarang. Pertanyaannya Mas, apa faktor utama yang membuat produksi pertanian khususnya beras di Indonesia itu semakin turun saat ini? Apakah memang karena lahannya yang semakin berkurang atau ada faktor lain, Mas Bustanul? Baik, yang Anda sebutkan tadi benar bahwa memang ada konversi lahan yang cukup deras. Tapi memang datanya belum confirm. Kita menduga, mengestimasi 90 sampai 100 ribu ton per hektar. Tapi kemarin rapat-rapat terakhir itu, ini kan pakai penetapan nih, kemudian tertunda lagi mengenai luas baku sawah, karena ada Pak Menteri baru di ATR, jadi ditunda lagi. Tapi kita menduga kira-kira memang sudah berkurang dari data sebelumnya 2019, kan itu harus diupdate 4 tahun sekali. Mungkin 7,2 lah juta ton ya. Tapi finalisasi belum. Dari yang Anda sebutkan bahwa luas baku sawah berkurang, ya benar. Tapi Bung Leo, saya sebetulnya yang lebih risau bukan sekadar itu, bahwa produktivitas itu lambat. Bahkan nyaris datar gitu ya. Yeah. Kalau tidak dikatakan ada lompatan. Jadi 10 tahun, mungkin 20 tahun terakhir itu kita jarang melihat ada lompatan produktivitas, terutama beras ya. Demikian juga komoditas lain. Sementara kita bertaruh ya dengan sempitnya lahan, andalnya adalah produktivitas. Secara saintifik kita di karangan ilmuwan itu berdebat bahkan apakah memang mungkin sudah mentok produktivitasnya. Sepertinya belum. Karena di tingkat percobaan, Bung Leo, kita bisa mencapai bahkan 8 atau 9 ton per hektar untuk padi ya. Sementara average nasional kan 5,24, 5,23 gitu kan, sekitar itu. Artinya kan ada yield gap kita sebut, ada kesenjangan produktivitas yang perlu dikejar. Dengan apa? Itulah dengan mendampingi masyarakat setidaknya menggunakan teknologi, melakukan good agriculture practices, minimal mendekati kondisi ideal di kebun percobaan. Gitu. Baik. Itu. Mas Bustanul, kalau kita lihat ini kan saat ini kita bisa katakan bahwa produksi beras khususnya selain bahan pangan yang lain itu juga stagnan atau bahkan cenderung turun. Ada upaya-upaya yang coba dilakukan, misalnya ada usulan untuk menggunakan lahan rawa, ada juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah membuat food estate
Saya tidak tahu apakah ada juga untuk perhatian ke beras ini. Langkah-langkah seperti itu akan efektif atau tidak kalau menurut Anda? Mungkin dalam jangka pendek menjadi obat, obat gosok lah obat ini ya, immediate action. Tapi apakah itu menjawab tantangan yang saya sebutkan tadi? Mungkin belum. Itu untuk immediate oke lah mungkin ya. Baik. Tapi sekali lagi kalau kita hanya terjebak berpikir jangka pendek terus Bung Leo, kita tidak menjawab tantangan yang besar tadi. Obat permanennya apa kira-kira Mas Bustanul untuk pemerintahan yang akan datang lah, kalau kita katakan pemerintahan sekarang mungkin jangan-jangan sudah telat kan untuk membuat sesuatu yang jangka panjang begitu. Betul ya, kalau sekarang mungkin terlambat. Saya ingin setidaknya kita kembali kepada fundamental yang sebenarnya. Apa? Karena gini, logikanya itu tanah kita, Bung Leo, lahan kita itu sudah menurun produktivitasnya in general. Karena apa? Karena bahan organik di dalam tanah sudah berkurang. Itu serius sebetulnya. Jadi kita terlalu banyak menggunakan pupuk kimia, terus kita sering ribut kalau pupuk kimia terlambat gitu kan. Sebetulnya upaya untuk yang paling simpel misalnya kalau di beras, mengembalikan jerami ke dalam lahan. Nah itu menjadi CN rasionya kan meningkat tuh, kita carbon per nutrition ratio kita diajari yang paling. Oke, ada teknologi yang bisa dipakai ya? Iya, sederhana. Kemudian barulah kita masuk sekaligus kombinasi dengan modern teknologi. Mungkin Bung Leo pernah mendengar, para pemirsa mendengar mengenai precision farming, ya, pertanian presisi. Jadi ukuran dan seterusnya itu perlu dikuatkan di situ dan lain-lain sampai kepada yang digitalisasi dan seterusnya. Itu yang paling basic untuk mengembalikan ya, restoring the productivity. Mas Bustanul, ini pertanyaan terakhir saya ya. Kalau pemerintahan yang baru nanti melakukan apa yang sedang dilakukan sekarang untuk meningkatkan produksi beras hanya seperti sekarang, business as usual, tahun depan kita akan impor jutaan ton lagi beras atau bagaimana menurut Anda? Kalau tidak ada lompatan besar ya akan seperti ini. Jadi kan matematika sederhananya itu kita per 4 bulan itu konsumsi 2,5 juta ton ya. Tahun kan 32-an ya. Sementara kalau kurang sedikit saja kita di 30 saja atau di bawah 30 kita pasti impor. Itu matematika sederhananya. Nah, tapi variasi bulanan kita tetap harus perhatikan karena bulanan ini ya agak rumit. Sementara di situ yang kita minta pemerintah sekarang juga pemerintah baru untuk betul-betul base evidence base, scientific base itu menjadi lebih betul. Gunakanlah data untuk buat perencanaan yang lebih baik ke depan. Baik, kita harapkan apa yang kita bicarakan ini yang Mas Bustanul sampaikan juga didengarkan oleh pemerintah. Terima kasih pengamat pertanian Bustanul Arifin sudah menjalankan kami. Selamat pagi Mas Anul. Pertanyaan itu bisa mudah ditanyakan Bang Gaudens, tapi susah dijawabnya. Bagaimana kemudian pemerintahan yang baru benar-benar melakukan sesuatu yang revolusioner, sesuatu yang permanen. Katakanlah menahan alih fungsi lahan, Bang. Sawah yang ada jangan ada yang berkurang dulu, misalnya begitu. Itu berani atau tidak dan mau apa tidak kira-kira? Ya tentu otoritasnya itu ada pada pemerintah daerah ya. Undang-undang sih sudah melarang ya, melarang untuk mengalihkan lahan pertanian. Oh sudah ada larangan ya? Ya, karena itu ada diturunkan kepada Perda. Banyak juga peraturan daerah yang melarang alih lahan. Tetapi kan ketika pembangunan besar-besaran oleh pemerintah pusat di daerah, misalnya pembukaan tol Sumatera saja itu sudah menyempitkan lahan gitu. Tol Trans Sumatera itu ya? Ya. Nah, jadi di hulunya itu ada persoalan penyempitan lahan, juga ada persoalan tadi kita sempat singgung itu bagaimana orang berminat menjadi petani itu semakin turun. Juga yang tidak kalah penting seperti yang dikatakan oleh Pak Bustanul tadi itu masalah pupuk ya. Pilihannya itu kan apa, pupuk kimia atau pupuk organik. Nah ini kan mestinya diedukasikan kepada para petani itu dan diproduksi sehingga produktivitas itu tidak stagnan gitu. Kalau tetap stagnan ya yang tadinya negara swasembada pangan itu ya kita memang sekarang ini menjadi pengimpor beras ya. Sekitar tahun ini saja sekitar 4,1 juta ton itu
4,1 itu diimpor pada tahun ini. Tentu ini jangan sampai juga ketika musim panen raya tiba, tadi dikatakan oleh Kementerian Pertanian itu kan panen raya itu mulai Maret dan April. Nah sekarang di Maret saja masih terjadi kelangkaan beras gitu kan. Mungkin panennya belum ya. Apalagi sekarang musim hujan, banjir di mana-mana. Beberapa gagal ya. Di daerah sentra padi, misalnya di Lampung, saat ini sedang banjir gitu. Ya banyak problem yang sudah diprediksi sejak awal yang terkait dengan El Nino, tetapi antisipasinya yang kurangnya. Kita melihat sebetulnya kan Bang, kalau memang benar-benar serius ya mau mengatasi masalah pertanian, khususnya pangan, khususnya beras, itu kan benar-benar harus ada sekian langkah yang dilakukan Bang. Bagaimana mempertahankan lahan atau bahkan menambah lahan, lalu meningkatkan produktivitas. Ahli-ahli pertanian banyak kok, teknologinya sudah ada. Lalu yang paling penting juga adalah bagaimana kebiasaan makan orang Indonesia ini kalau bisa didiversifikasi. Jangan semuanya makan nasi begitu kan ketika ada singkong, sagu dan yang lain-lain. Tapi sampai sekarang kan kita tidak melihat Bang, bahwa ada langkah yang revolusioner besar seperti ini, baik di pemerintahan sekarang, maupun yang kita dengar pada saat kampanye untuk pemerintahan yang akan datang. Itu bagaimana Bang? Ya harus jujur diakui, kalau soal keseriusan, kita harus katakan pemerintah serius. Serius ya? Serius di dalam tekadnya. Karena itu kan di dalam editorial kan dikatakan bahwa hampir di semua laman kementerian itu selalu disebutkan tentang pertumbuhan dan tangguh gitu kan. Nah, tetapi di dalam tindakannya itu tidak memperlihatkan keseriusan kata-kata itu. Tadi saya katakan, Bong, kita dengan sadar kok menyempitkan lahan. Bahkan masih banyak lahan tidur yang tidak dikerjakan gitu kan. Apalagi banyak proyek pemerintah termasuk proyek di bidang pertanian yang tidak dikelola sebagaimana mestinya. Food estate apa segala macam itu mestinya itu kan kalau ditangani seperti yang kata Pak Bustanul tadi, bahwa di tahap percobaan itu berarti di tingkat universitas kan. Iya dong, pilot project. Percobaannya itu bisa sampai 8 ton per hektar, tetapi produktivitas sekarang ini kan 5 bahkan di bawah 5 ton per hektar. Itu berarti ada sesuatu yang salah. Nah, salah yang di mana? Ya salahnya itu pemerintah kurang kuat di dalam tindakan nyatanya untuk menyelesaikan persoalan, sehingga kita tidak lagi menjadi negara pengimpor gitu ya. Bang, kalau kita melihat sampai sekarang belum ada langkah yang besar begitu ya, yang tahapan-tahapan untuk mengurangi ketergantungan kita akan impor beras. Artinya di tahun-tahun ke depan kita masih akan impor beras lagi, satu, terus yang kedua jumlahnya masih akan jutaan ton atau bahkan bisa lebih banyak dari sekarang. Ya kalau kita lihat ya, dan kita harus akui pada awal pemerintahan Jokowi yang dibangun itu infrastruktur yang terkait dengan pertanian. Betul. Karena itu bendungan di mana-mana kan. Yang raksasa lagi. Waduk di mana-mana, dam di mana-mana. Tetapi pertanyaannya, apakah ada korelasi pertumbuhan pertanian di daerah yang dibangun waduk itu? Jangan waduknya udah tidak ada lagi. Itu yang saya heran Bang. Saya terus terang waktu itu termasuk orang yang sangat optimis melihat bendungan besar ini untuk menahan air supaya kemudian kalau ada kekeringan datang, kita masih punya air untuk mengairi pertanian atau sawah kita. Tapi ternyata nggak ada ya. Ya, pada tataran optimistis kita harus katakan untung ada bendungan dibangun gitu ya. Bagaimana kalau tidak? Tetapi dalam kerangka pesimistis kita harus katakan kok semakin banyak yang diimpor, tidak ada pertumbuhan yang signifikan, padahal uang negara sudah habis-habisan dibangun untuk bendungan gitu. Nah pertanyaannya, apakah sudah ada studi kelayakan untuk itu gitu? Baik, kita harus jeda dahulu Bang Gaudens dan pemirsa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan saat ini kita juga akan mendengarkan Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curug Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Gaudens. Selamat pagi Pak Edward, silakan Pak pendapat Anda Pak. Kita memang prihatin dengan kondisi negeri kita yang mana masih tergantung impor untuk penyediaan pangan, terutama beras. Kita terkenal dengan negara agraris. Lahan hutan kita, sumber daya alam kita, hutan kita luar biasa. Berarti ada salah dalam mengelola. Nah mungkin perlu, ada 3 poin yang perlu dipelajari. Satu, kita adakan benchmarking atau studi banding lah dengan negara tetangga Thailand lah, nggak usah jauh-jauh. Kenapa mereka bisa impor? Negara mereka kecil dari kita jauh. Bisa ekspor ya? Kita hutan. Yang kedua, hutan-hutan yang selama ini jadi hak guna usaha apa itu yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha itu. Kalau memang tidak mereka manfaatkan, lahan tidur manfaatkan, ambil kembali, jadikan lahan-lahan pertanian. Ketiga, libatkan akademisi. Kita tahu food estate di Indonesia bagian timur gagal karena unsur tanahnya tidak banyak mengandung hara. Bagaimana cara menanggulanginya? Yang keempat, nah ini yang penting. Tolong presiden yang akan datang itu menterinya untuk menteri pertanian itu cari orang yang betul-betul ahli pertanian. Karena kalau tidak menempatkan ke orang pada ahlinya bertunggu kehancurannya, katanya kan begitu. Kalau bukan seorang ahlinya akan. Nah carilah orang-orang yang betul-betul akademisi, yang betul-betul ahli dalam pertanian, tempatkanlah di sana. Jangan lagi dirongrong oleh kepentingan-kepentingan lain. Politis. Inilah kegagalan negara kita kemarin ini. Kenapa? Ya karena Menteri PU, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian itu kan lahan anggarannya sangat besar. Itu berebut dari partai-partai menempatkan orang di sana. Sekarang libatkan hak prerogatif presiden untuk menentukan menteri. Kita minta itu supaya negeri kita ini maju. Jangan lagi malu dengan Thailand. Kita harus impor beras dari Thailand. Kebetulan saya pedagang beras ini, Pak. Ya, makasih Pak Bung Gaudens dan Bung Leonard. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan, silakan Pak pendapat Anda Pak. Pertama nanti saya ceritakan. Yang pertama tuh yang jelas negara ini salah urus. Kenapa Pak? Ya kalau kita dengar lagunya Kusles hutan lautan jadi kolam susu. Nek jalan itu kan subur makmur gemah ripah lo jinawi kartotora harjo. Ya kok lagi-lagi impor maning saya tuh jengkol banget. Thailand yang negara kecil aja kok bisa ekspor beras. Salah urus Pak. Iya. Belanda tuh 3,5 abad jajah Indonesia tuh karena ingin menjadikan negara agraris terhebat di dunia. Buktinya Belanda meninggalkan pabrik tebu, pabrik gula, Tina, kelapa sawit itu kan Belanda semua. Dalam teori klasik ekonomi, Adam Smith mengatakan gelutilah ahlinya, kalau tidak ahlinya tuh nggak usah wong-wong Indonesia tuh agraris ya, semua agraris. Pak Sukarwan, solusi Pak yang mujarab Pak untuk membuat pertanian kita tidak semakin timpang apa kira-kira Pak? Satu saja Pak usulan Pak Sukarwan. Ganti Menteri Pertanian dari akademisi yang benar-benar ahli pertanian, jangan dari partai. Begitu ya? Copot itu Menteri Pertanian. Pokoknya menteri itu harus sesuai bidangnya, ahlinya. Saya tuh S2 UII loh Bang Leo.
Tapi Iya, saya Pak. bertani. Saya kalau suruh debat sama Menteri Pertanian disiarkan live oleh Metro, berani. Oke. Adu gagasan, berani. Baik. Terima kasih Pak Sukarwan dari Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada pemirsa Metro TV dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu. Ya, jadi memang selalu beda ya. Kita ini masyarakat bingung. Di atas kertas itu selalu berhasil. Ya, termasuk misalnya angka kemiskinan ya. Di atas kertas dibungkan angka kemiskinan turun. Ya, tapi di lapangan, di pinggir jalan lain ya. Permintaan-minta makin bertambah dan sebagainya. Begitu juga dengan pertanian. Ya, pertanian itu dikatakan meningkat, dan ini perbandingannya sebenarnya gampang sekali ya. Ketika COVID dengan sesudah COVID. Kalau menurun berarti itu ada kesalahan di situ, karena COVID itu kan soalnya standar di situ ya, bahwa di situ paling banyak keperluan negara kita itu, termasuk juga dengan bansos. Bansos itu waktu COVID di bawah daripada sekarang, ya, itu kan berarti ada kesalahan di situ ya. Jadi memang kita ini masyarakat dibuat bingung dengan pernyataan-pernyataan dari pemimpin kita atau pejabat kita yang selalu beda dengan kertas dengan di lapangan. Jadi seperti tadi dikatakan oleh penelpon di depan itu tadi, bahwa memang harus menempatkan orang yang ada di situ. Misalnya tata ruang juga ya, soalnya tata ruang harus terlibat di sini. Karena penempatan daerah-daerah untuk properti itu harus ada memang di situ, tidak boleh dibuat bangunan ya. Jadi persoalan ini tidak boleh dibuat bangunan. Jadi soalnya tata ruang juga itu harus berfungsi untuk menentukan bahwa ada daerah-daerah yang memang tidak bisa dibuat untuk properti atau pembangunan perumahan, sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pertanian itu, karena itu kan alasannya begitu, banyak alasannya bahwa daerah pertanian makin kurang ya, makin kurang karena itu tadi tata ruang tidak kurang berfungsi. Ya, mudah-mudahan ke depan dengan pemerintah yang baru nanti ini betul-betul memperhatikan, dan apa yang dikatakan di atas kertas betul-betul sesuai dengan di lapangan. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Ini tiga pemirsa kita kalau diberikan kesempatan untuk membenahi pertanian jangan-jangan beres ya Bang. Tapi pertanyaannya begini Bang, apakah benar dengan seorang Menteri Pertanian yang memang adalah katakanlah misalnya profesor doktor pertanian Bang, entah dari ilmu mananya pun, itu akan bisa selesai masalah pertanian di Indonesia? Ya memang mencari ahli pertanian itu agak susah sekarang loh ya. Banyak sekali jebolan sekolah pertanian itu yang tidak mau menjadi petani gitu kan. Alih profesi yang profesi yang tidak sesuai dengan keahliannya. Nah, apakah kalau ahli pertanian ditempatkan di kementerian itu jadi Menteri Pertanian semuanya, tentu yang dibutuhkan di kementerian kan tidak hanya keahlian, tapi manajerialnya yang dibutuhkan. Mengelola, sehingga perlu ada konsep. Nah, tadi dikatakan bahwa negara ini salah urus. Supaya tidak salah urus, tentu ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan, perbaikan secara mendasar. Tadi lo mengatakan terlalu banyak orang makan beras ya. Makan nasi ya. Makan nasi. Dulu di NTT itu orang makan jagung gitu kan. Nah, itu kan daerah Abang itu Bang. Di Papua sana orang makan sagu gitu kan. Tapi dipaksa makan nasi semua gitu kan. Sehingga berdasarkan statistik itu kan penduduk Indonesia yang makan nasi itu sekitar 98,9 lah ya. 98%? Ya, 98% itu makan nasi. Ya. Itu artinya ada sesuatu yang salah di dalam melakukan edukasi. Padahal karbohidrat itu tidak selamanya harus dari nasi. Kalau seluruh penduduk Indonesia itu bergantung pada nasi, ya beginilah nasibnya. Ketika lahan pertanian itu semakin menciut, jumlah petani yang ingin bekerja di sawah itu semakin sedikit, usia produktif petani juga semakin menurun, ya susah kita mengharapkan bisa swasembada beras. Apalagi berdasarkan statistik juga, kemiskinan yang tertinggi itu justru di kalangan petani. Betul, petani dan nelayan ya. Karena itu jangan heran para petani juga sikut-sikutan untuk merebut beras bantuan itu. Iya, karena mereka juga butuh. Dan memang ironis ya, hanya beberapa minggu sehabis pemilu harga beras itu naik menjadi-jadi gitu.
Padahal selama kampanye itu beras itu digelontorkan besar-besaran. Gitu. Dalam bentuk bansos ya? Ya. Tapi katanya bukan gara-gara itu Bang. Bang tadi Bu Lia menarik yang mengatakan, bahwa tata ruang, tata wilayah. Ini kan tadi terkait dengan apa yang Bang Gaudens katakan bahwa walaupun aturannya ada, sawah itu tidak boleh alih fungsi, tapi pemerintah daerah lah yang akhirnya punya otoritas untuk mengizinkan perubahan apa tidak. Apa kemudian nanti ditarik kembali lagi aja ke pusat Bang, supaya kemudian sawah-sawah ini aman tidak beralih fungsi? Ya terlalu jauh rentang kendalinya. Karena itu pemerintah daerah itu tidak bisa lepas tangan terkait dengan persoalan produksi pangan ini. Kita tahu misalnya di daerah Banyuwangi itu, kalau kita turun dari bandara di Banyuwangi itu ada hamparan sawah. Sawah itu sudah ditetapkan oleh Perda tidak bisa dialihfungsikan. Oh, tetap sawah. Tetap sawah gitu. Dan aturan itu berlaku umum di Undang-Undang Pertanian itu ada gitu, yang mestinya ditegakkan. Tidak semua pemerintah daerah itu paham tentang itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana memberikan insentif kepada para petani supaya bisa berproduksi. Salah satu insentif yang bisa diberikan itu misalnya kemudahan di dalam pupuk, dan yang paling penting itu pasca panennya. Sekarang ini kan harga gabah ya, pada hari ini tuh harga gabah itu semakin turun gitu. Sementara harga beras itu naik. Yang untung siapa? Ya tengkulak lah yang untung, bukan petaninya gitu. Middleman-nya itu ya, broker-brokernya. Bang, pertanyaannya Bang, apa yang kita bicarakan ini kan kalau saya meyakini sebenarnya pemerintahan baik yang sekarang maupun yang akan datang sudah tahu. Tapi kenapa kemudian hal-hal baik ini belum dipakai ya untuk memperbaiki pertanian? Kita harus jeda dahulu Bang Gaudens, sambil tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, saya jadi teringat dengan cerita, sebenarnya joke tapi miris ya. Katanya bangsa Indonesia itu ibaratnya para penumpang kapal, yang kapalnya sudah bocor, udah mau tenggelam, tapi penumpang kapalnya masih sibuk rapat dulu, musyawarah dulu, padahal sudah setengah badannya itu di dalam air begitu, sampai akhirnya kemudian sama-sama tenggelam. Apakah kondisi itu sedang kita lihat saat ini dalam menyikapi pertanian Indonesia? Ya, kalau soal perencanaan itu sangat matang sih ya. Karena misalnya El Nino itu kan mulai hangat isunya itu sekitar pertengahan 2023 ya. Jauh sebelum itu BMKG itu sudah mengingatkan akan terjadi El Nino yang berdampak pada pertanian. Rapat di kabinet itu sudah dilakukan. Ya lagi-lagi harus kita katakan memang yang nampak serius itu kan pada persiapannya, tetapi tindakannya itu ya biasa lah gitu ya. Karena itu patut kita duga gitu. Memang yang untung itu kalau mengimpor beras. Kalau diimpor itu 4,1 juta ton pada tahun ini berdasarkan angka resmi, bisa sampai 5 juta ton gitu kan. Kalau per kilo aja ada untung Rp1 itu kan tinggal dihitung. Oh, gitu. Besar sekali itu. Nah, lebih untung mengimpor ketimbang capek-capek memproduksi padi gitu kan. Apalagi lahannya semakin menyempit dengan segala persoalannya. Petaninya semakin tua. Karena itu kita katakan harus ada pembenahan di hulu yang terkait dengan pertanian. Ya pengairannya, ya diperbaiki lagi bangunan-bangunan dam atau bendungan besar itu ya, waduk gitu kan. Jangan-jangan sudah tidak ada airnya di sana ya. Perlu diperhatikan itu di hulu kan. Sekarang di hilirnya terkait bagaimana pengaturan tata niaga beras ini. Memang saat ini harga beras itu kan berkisar antara 15.000 sampai 16.000 saat ini. Nah, turun kepada HET sampai 10 sampai 11 ribu per kilo itu udah agak susah. Karena itu kita katakan stabil pada nilai atas gitu kan. Stabil mahal. Stabil mahal gitu. Tidak menurun dia tapi stabil mahal. Nah, apa yang mesti dilakukan di hilir? Di hilir itu memperbaiki tata niaganya, jangan terlalu
rentangnya jangan terlalu jauh gitu ya. Dan di tingkat pedesaan, di tingkat pertanian, ya diperbaiki lagi lah misalnya penggilingan rakyat gitu kan. Sekarang ini kan penggilingan rakyat itu banyak kan yang mati gitu. Tutup semua ya? Tutup ya. Ular-ularnya? Ya. Karena itu kita katakan ya sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, termasuk distribusi pupuknya. Pupuk itu mestinya didekatkan kepada rakyat, mata rantainya jangan terlalu jangan terlalu jauh gitu ya. Bang, tapi saya harus bicara ini juga bahwa tahun lalu kan mungkin fokus pemerintah teralihkan ke persiapan pemilu, termasuk dengan kepentingan-kepentingan agenda-agenda politik masing-masing. Dan sekarang juga kan pemilu belum selesai juga, perhitungan belum jelas, penetapan juga belum ada. Apakah masih bisa pemerintahan saat ini, pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, kembali fokus lagi Bang untuk mengurusi masalah pertanian ini tahun ini dalam sisa waktu yang hanya kurang dari setahun ini? Ya, kita berharap pemerintah itu fokus, jangan menjadikan pemerintah itu autopilot gitu. Karena itu fokus, bicaralah yang terkait dengan persoalan masyarakat. Masyarakat itu kebutuhannya sederhana kok. Yang penting tidak lapar, dan di dalam sejarah peradaban kemanusiaan, perut lapar itulah yang menyebabkan pergolakan yang pada akhirnya menciptakan ketidakstabilan di tingkat negara dan pemerintahan gitu. Kita harap apa yang kita bicarakan ini juga menyumbangkan sesuatu ya Bang ya bagi perbaikan sektor pertanian di Indonesia. Betul sekali loh. Baik, Bang Gaudensius Suhadi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi. Pemirsa, pemerintah seharusnya sudah bisa kembali fokus dan hadir dalam mengurusi persoalan pangan. Jangan meninggalkan, apalagi menanggalkan masyarakat untuk menyelesaikan dengan cara masing-masing. Segera urus ketersediaan harga dan distribusi bahan pangan hingga tingkat masyarakat. Bukan menyuruh masyarakat setanah air berbondong-bondong datang ke pasar induk beras di Jakarta. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.